Shalom, bersama lagi dengan Klavos Sukacita. Hari ini saya akan membagi-bagikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebelumnya mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah, kami bersyukur karena kasih setiamu ada di tengah-tengah kami. Kami ada dan kami menikmati seluruh hidup ini karena Engkau ya Kristus. Dan ketika kami menikmati semuanya, kami rindu selalu untuk berjumpa dengan Engkau dalam firman. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami, supaya kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan untuk menikmati kehidupan ini dalam firman. Bersabdalah kepada kami ya Kristus Yesus, karena kami siap mendengarnya. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 2. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Semuanya karena kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, menikmati dan memperoleh anugerah Allah merupakan sebuah kebanggaan bagi setiap orang. Dan ketika kita ada dan kita hidup, kita harus tahu dan kita harus yakini bahwa Tuhan telah memberikan kehidupan dan kasih-Nya yang besar itu di tengah-tengah hidup ini. Paulus memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang di Efesus atas segala anugerah yang dinikmati di tengah-tengah kehidupan mereka ketika mereka ada dan mereka hidup. Itulah sebabnya dalam nasihatnya secara tegas Paulus memberikan sebuah pemahaman yang luar biasa. Dari bacaan kita hari ini bagian yang awal, dari ayatnya yang 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu berarti bahwa maut sesungguhnya menjadi bagian dari kehidupan setiap orang. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, oleh karena kasih karunia Allah yang besar itu di dalam Yesus Kristus, setiap orang memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan, dan menikmati segala sesuatu yang bisa dinikmati di tengah-tengah hidup ini. Itulah kasih karunia Allah yang besar, yang kaya dengan rahmat-Nya, yang hadir di tengah-tengah kehidupan setiap orang ketika ada dan menikmati hidup sepanjang kita ada dan kita menikmati semuanya. Itulah sebabnya dalam nasihatnya Paulus mengingatkan orang-orang di Efesus bahwa kehidupan yang dinikmati, anugerah yang dinikmati bukan usaha atau bukan
jerih juang setiap orang, tetapi itu merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma. Itulah sebabnya Ia mengajak kita semua untuk tetap ada dan tetap hidup bersama-sama dalam jalan Allah. Dalam ayatnya yang ke-10 bagian ini dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh sebab itu kita diajak dan diminta untuk tetap percaya bahwa semua yang dinikmati, semua yang dirasakan, semua yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sesungguhnya karena kasih karunia Allah. Sehingga oleh karena kasih karunia Allah itu kita menikmati kehidupan ini. Oleh sebab itu pemirsa Klavos Sukacita, ketika kita merasakan kasih karunia Allah itu, Tuhan hanya mau menuntut kepada kita melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang menyenangkan hati Allah yang telah Allah persiapkan untuk kita ketika kita ada dan kita hidup menikmati segala sesuatu dan berkarya bagi kemuliaannya. Oleh sebab itu mari kita ada dan kita menikmati anugerah itu, kasih karunia Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kerja kita, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, supaya kita ada dan kita hidup karena Tuhan telah memberi itu bagi kita, dan kita menjawab segala kebaikan Allah itu dengan berbuat segala sesuatu yang baik di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami menikmati kehidupan ini dan kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Dan ketika kami memahami itu, kami belajar untuk melakukan dan melaksanakan segala kehendak Allah yang baik di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semua Tuhan dalam seluruh tugas dan kerja kami, dan biarlah kami senantiasa ada terus menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua kami sebagai pemirsa Klavos Sukacita. Buatlah kami supaya kami ada dalam sukacita kami selalu, dan kami selalu bersyukur kepadamu. Kru Klavos Sukacita kami bawa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam seluruh kehidupan dan karya kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom.